Halo sobat anime, gas lagi Dragon Master. Langsung aja kita gaskin. Review sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zumingang membantai Phantom tingkat raja yang B aja, waduh. Kini Zu ya pun akan kembali ke dataran lincuan untuk dapat kembali bertemu para ciwi-ciwi miliknya. Dan di dalam perjalanannya, Zu ia pun menemukan banyak sekali orang-orang yang datang berjalan menuju dataran lincuan. Dan itu juga membuat Zu memutuskan untuk dapat turun dan bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan. Ya, di sini Zu yang berjalan ke salah satu dari mereka. Ia pun bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Apakah mereka sedang mencari semacam tanaman herbal kah? Hei, ditanya oleh Zu membuat bocah ini pun cukup sewot dan ia juga berujar. Dah, dasar bocah bodoh. Apakah kau tidak tahu kalau di depan sana terdapat portal naga? Portal naga? Apa itu? Tanya dari Zu. Iya, di sana di lincuan terdapat portal naga. Bahkan di dalam tempat itu terdapat banyak sekali spirit muda dan juga vena bumi. Dan juga beberapa herbal tingkat atas. Semuanya ada di tempat itu, ujar bocah itu dengan antusiasnya. Benarkah? Apakah kau sudah masuk ke dalam sanakah dan melihatnya langsung? Tanya dari Zu. Tidak, aku belum masuk. Tapi lincuan adalah benua misterius. Dan normal saja terdapat benda-benda langka dari benua misterius itu, ujar bocah ini. Ya, itu cukup masuk akal, pikir dari Zu. Mengingat lincuan memang masih banyak tempat misterius. Setelahnya, kini Zu ia pun melanjutkan perjalanannya. Dan ia tiba di kediaman keluarga Li. Dan setibanya Zu di kediaman keluarga Li, ia pun berujar, akhirnya aku sampai juga. Ya, melihat kedatangan Zu, di sini salah satu pelayan pun langsung menyambutnya. Dan untuk Zu sendiri, ia pun langsung bertanya, "Hey Beb, di mana? Apakah Yunzi ada di rumah?" Iya, Nona ada di rumah. Ia jarang sekali keluar rumah akhir-akhir ini dan ia lebih suka bermeditasi, ujar pelayan ini. Baiklah, di sini Zu ia pun meminta agar gadis pelayan itu mau membawanya ke arah Yunzi. Waduh. Selain itu juga Zu ia pun juga harus bersiap-siap dan juga harus dapat menebak dengan akurat ini Yunzi apakah gadis. Mengingat mereka adalah dua sosok yang berbeda tapi berada di dalam suatu tubuh yang sama. Ya, kini Zu yang berjalan menuju kamar Yunzi. Ia pun mendapatkan Yunzi sedang menunggu di dalam kamar dengan secangkir teh olong yang ada di meja. Waduh. Dan Zu yang melihat tatapan tajam dari mata gadis cantik ini membuatnya pun sadar kalau jelas ini adalah Yunzi. Maka dari itu, di sini Zu yang masuk ke dalam kamar itu ia berujar, "Beb, aku telah kembali. Aku merindukanmu," ujar Zu yang ingin segera memeluk wanitanya itu. Tapi yang ada celap, ia pun dihentikan oleh Yunzi yang memang gak mau dipeluk oleh Zu yang memang bau ketek. Waduh. Bahkan di sini Yunzi ia juga berujar, "Hei, kukira kau telah ditangkap oleh kerajaan Miao." "Hei, siapa yang mengatakan itu? Gosip dari mana lagi itu? Siapa yang mengatakan? Bikin merusak rumah tangga orang aja," sambut dari Zu. Tapi di sini sembari menyentuh pipinya Zu, di sini Yunzi juga berujar, "Kau tidak perlu khawatir. Jika memang hal itu benar, dan kau ditangkap oleh kerajaan Miao, aku dapat dengan mudah datang ke kerajaan Miao dan melumat mereka semua untuk dapat menyelamatkanmu." Tapi ya aku pikir-pikir, kurasa kau memang senang kan untuk pergi ke tempat itu? Ya, ciwi-ciwi, kalau udah cemburu, memang repot. Waduh. Ya, melihat Yunzi yang sepertinya tidak menyukainya, membuat Zu pun berujar, "Baiklah Beb, aku akan pergi ke kerajaan Miao dan bertemu dengan selir Wen dan meluruskan ini semua." Tidak perlu. Dia tidak ada di kerajaannya, sambut dari Yunzi. Benarkah? Ya, Tuan Muda. Wanita itu yang bernama Selir Wen, ia sungguh sangat keterlaluan. Ia datang ke tempat ini dan menantang Nona Yunzi untuk berperang jika memang Nona tidak mau pergi meninggalkan Anda, ujar pelayan ini. Dan itu juga membuat Zu pun berpikir, "Hei, Selir Wen, apakah otaknya udah rusak kah akibat latihan pedang terus? Masa gara-gara laki mau berperang?" Sedangkan untuk Yunzi, tenang saja. Aku bisa mengurus kerajaan Miao dengan pasukanku jika memang mereka akan menyerang. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kemunculan portal naga. Dan aku membutuhkanmu untuk dapat menyelesaikannya bersama Linsha, sambut dari Yunzi. Di sini Yunzi pun juga mengatakan segala sesuatu, spirit muda atau apapun itu yang melalui portal naga itu, mereka akan berubah menjadi naga. Selain itu juga terdapat juga portal lainnya lagi yang menghubungkan ke dalam dunia yang dunia lainnya pula yang penuh dengan misteri. Karena memang apapun yang mereka lewati di tempat itu, mereka pasti akan berubah. Baiklah, aku paham. Tapi apakah sudah ada yang pernah masuk ke dalam sana dan lulus ujian tesnya?
Entahlah, aku juga tidak tahu, sambut dari Yunzi. Di sini Yunzi juga mengatakan kemunculan portal naga juga telah mempengaruhi keadaan alam yang ada di sekitaran tempat tinggal mereka. Dan ia juga menganggap kalau dirinya ini tidak tahu apa-apa layaknya seekor serangga. Tapi di sini Zhu yang mendengar hal itu, ia pun tidak menyukainya dan ia langsung memegang tangan Yunzi dan juga berujar, tenang beb, aku akan selalu ada bersama dirimu. Karena aku kini bukan lagi Zhu yang dulu yang lemah. Karena kini aku memiliki banyak naga yang kuat. Maka dari itulah kemunculan portal naga ini atau apapun itu yang akan memberikan kau ancaman, aku pasti bisa mengatasinya, pikir Zhu di dalam hati. Tapi untuk Yunzi yang mendengar Zhu ingin melindungi dirinya, membuat Yunzi pun berujar, kau sungguh sangat manis, tapi ya kau harus menyelesaikan satu hal dulu, yaitu reputasimu. Apa? Reputasiku? Ada apa dengan reputasiku? Tanya dari Zhu. Ya, kau dikenal sebagai pria yang lemah syahwat. Hei, mendengar itu tentu saja membuat Zhu pun kesal. Apa? Lemah? Apa-apaan itu? Iya, di sini gadis pelayan pun juga mengatakan kalau rumor yang mengatakan kalau Zhu adalah pria yang lemah syahwat. Waduh, yang katanya nggak bisa goyang wanita. Waduh. Dan itu membuat Yunzi yang dikaitkan adalah wanita milik Zhu, ia harus dibully. Hei, mendengar hal itu membuat Zhu pun cukup kesal. Siapa yang membulimu? Ya, gadis pelayan ini pun mengatakan kalau itu dilakukan oleh para tentara musuh yang telah muncul di daerah yang bernama daerah Gaoju. Karena memang pada saat itu Nona ia memimpin pasukan untuk melawan invasi mereka dan hampir saja kehilangan nyawanya. Hei, mendengar hal itu membuat Zhu pun bertanya, Yunzi, apakah kau berperang lagi? Apakah kau terluka? Tidak, aku tidak terluka, tapi salah satu jenderalku ia terluka berat akibat ia mencoba untuk dapat melindungiku, sambut dari Yunzi. Hei, mendengar hal itu membuat Zhu pun cukup kesal dan menganggap kalau ini adalah salah dirinya. Dan ia juga berjanji kejadian yang seperti ini lagi tidak akan pernah lagi terulang kembali. Tapi di sini Yunzi pun juga mengatakan kalau masalah yang sebelumnya itu telah usai. Tapi masalah baru muncul silih berganti. Karena memang kini muncullah beberapa tempat yang memang harus diwaspadai. Apa? Di mana? Tanya dari Zhu. Ya, di sini Yunzi pun mengatakan kalau ternyata ada sebuah pulau tersembunyi yang memang tidak jauh dari tempat ini. Di mana seseorang yang ada di tempat itu juga menemukan sebuah peradaban yang disebut sebagai peradaban Dewa Burung. Karena memang warga-warga yang ada di tempat itu dapat mengendalikan para burung. Dan mereka juga telah mulai merusuh, mulai menyerang banyak orang dan memakan orang-orang yang ada di sekitaran kota Wutu. Selain itu juga terdapat juga gunung kuno yang memang berisi orang-orang yang berasal dari sekte iblis kuno. Yang rumornya di tempat itu terdapat herba 10.000 tahun yang sungguh sangat berharga. Maka dari itulah kekaisaran pernah meminta diriku untuk segera pergi menyelidiki tempat itu. Jadi kau akan pergi memimpin pasukan berperang lagi kah? Ya, aku akan pergi berperang, tapi kali ini akan menjadi suatu perang dengan pasukan gabungan. Karena aku akan pergi bersama dengan sekte Zhu dan juga sekte pedang Yaoshan dan juga beberapa sekte lainnya lagi yang akan bekerja di bawah diriku dalam perang kali ini. Mendengar hal itu membuat Zhu pun bersemangat karena ia ingin ikut perang bersama bebeknya. Mengingat sekte Zhu juga akan ikut berperang. Ya, di sini Yunzi pun paham dan senang mendengar kalau Zhu ingin ikut perang bersama dirinya. Namun sebelum itu aku juga ingin pergi sebentar beb. Aku akan pergi mencari makan dulu untuk naga-nagaku dan aku akan kembali nanti malam, ujar dari Zhu kepada Yunzi. Dan setelahnya Zhu ia pun pergi mencari makan untuk naga-naganya. Dan ketika ia kembali pada malam harinya dan bersiap untuk bercocok tanam, di sini Zhu ia pun masuk ke dalam kamar milik Yunzi. Dan ia juga mendapatkan gadis itu memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Hei, mendengar hal itu membuat Zhu pun sadar kalau kali ini pasti adalah gadis Shi. Dan untuk memastikannya, dan ketika Zhu juga bertanya apakah ini adalah Nona Shihua, ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis bohai ini yang membuat Zhu cukup menyayangkan. Kenapa mereka malah bertukar tubuh secepat itu? Padahal ini udah ngaceng. Maaf. Namun mendengar kalau Zhu akan menginap di tempat ini membuat gadis Shi ia tidak enak hati dan ia juga berujar, maaf Tuan Muda, Yunzi tidak akan bangun malam ini dan aku juga terbangkitkan secara tiba-tiba. Jadi maafkan aku yang mengganggu rencana Anda, ujar gadis Shi ini dengan posenya, pose mantep. Dan mendengar itu membuat Zhu pun menjadi tidak enak hati. Di sini gadis Shi juga berujar kalau ini adalah kesalahannya karena memang sebagai orang yang telah mati dan dapat kembali hidup di dalam tubuh orang lain. Ini sungguh, ya begitulah, ku jadi menghalangi jalan ninjamu.
Bahkan saat ini ia juga mengatakan kalau dirinya dapat bangkit lebih lama daripada yang biasanya. Namun di sini gadis pelayan ini yang tahu tentang apa yang harus ia lakukan, maka dari itu ia akan pamit keluar dari dalam kamar ini dan akan membiarkan dua pasangan ini. Aduh, bukan dua pasangan, sepasang pasangan ini, iya, mereka untuk bercocok tanam sepanjang malam. Ya, bersenang-senanglah. Hei, mendengar hal itu membuat Zupun dan juga gadis ini menjadi malu. Tapi ya, karena memang tidak ada lagi kasur yang tersedia, membuat keduanya mau tidak mau memang harus berbagi ranjang. Di sini gadis Shi juga berujar kalau rumor tentang Zu yang dikatakan payah di atas ranjang itu adalah hal yang tidak benar. Karena memang pada malam itu, kau sungguh sangat beringas, mengubek-ubek diriku, ujar gadis itu yang membuat Zu menjadi malu. Di sini Zu yang malu berbicara seperti ini dengan jiwa gadis Shi dengan tubuh Yunzi. Aduh, membuatnya ingin tidur aja di lantai karena ia takut ia khilaf dan ngebobol wanita ini lagi. Waduh. Tapi di sini gadis Shi ia pun tidak mau. Dia tidak keberatan jika memang ia harus berbagi ranjang dengan Zu. Dan setelahnya, ya lampu pun dimatikan. Dan apakah mereka akan melakukan tindakan orang dewasa kah? Apakah tidak? Tapi ya, yang jelas setelahnya mereka pun tidur bersama. Ya, dan pada besok paginya, pagi harinya, Zu yang berjalan-jalan di sekitaran kediaman keluarga Li. Ada seseorang yang memanggilnya, "Oi, bocah Zu." Dan ternyata yang memanggilnya adalah gadis Persik yang berujar, "Oi kampret, kemana aja kau, hah?" Di sini gadis Persik ini yang mendengar Zu telah kembali, ia pun ingin bertemu dengan Xiaohi karena ia sudah menyiapkan makan untuk Xiaohi, si kadal kampret yang memang waktu kecil diurus oleh gadis Persik ini. Oh baiklah, maka dari itu Zu ia pun mengeluarkan Xiaohi. Namun melihat Xiaohi yang seperti ini membuat gadis Persik ini shock lah, apa-apaan ini cuy. Oi bocah kampret, kenapa kau malah mengeluarkan naga hitam di depanku, hah? Kalau begini aku tidak mau lagi lah menjadi kepala pelayan keluargamu lagi. Tidak beb, tidak. Kau salah paham. Ini adalah Xiaohi. Ia telah bertransformasi. Sambut dari Zu. Hah? Apakah itu benar? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Xiaohi. Di sini Zu juga mengatakan tidak cuma Xiaohi aja, tapi Xiaoqing juga telah bertransformasi. Benarkah? Apakah ini semua karena portal naga? Tanya gadis Persik itu. Tidak. Hal itu pun dibantah oleh Zu. Di sini gadis Persik ia juga ingin pergi ke portal naga itu untuk dapat menjadi seorang Dragon Master. Karena ia ingin sekali menjadi seorang Dragon Master. Kau ingin menjadi seorang Dragon Master kah? Baiklah, kalau begitu kau tidak hanya akan menjadi kepala pelayanku aja, tapi kau juga akan menjadi pengurus semua persediaan makan untuk para naga-naga nantinya. Dan hal itu pun benar-benar membuat gadis Persik ini sungguh sangat senang. Karena ia akan menjadi seorang Dragon Master nantinya. Iya, nanti. Waduh. Tapi di sini Zu yang memang akan pergi berperang nanti bersama Yunzi. Ia pun menitipkan dua spirit mudanya kepada gadis Persik ini. Iya, gadis Persik ini ia menyukai dua spirit muda itu dan tidak keberatan untuk merawat dua spirit muda itu. Di sini gadis Persik ini juga bertanya kepada Zu, apakah Zu tidak mau menyapa Nona Lingxia? Dan jika kau tidak melakukannya, ia pasti akan mengamuk. Tidak. Aku tidak ada hubungan spesial dengan Lingxia, sambut dari Zu. Benarkah? Tapi normal loh bagi seorang pria untuk dapat memiliki 3 orang istri dan juga 4 orang selir. Waduh. Dan setelahnya kini Zu ia pun pergi ke tempat Lingxia. Dan di kediaman Lingxia, ketika ia memanggil Lingxia dari luar, ternyata tidak ada yang menyambutnya. Dan itu juga membuat Zu memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan di tempat ini Zu yang mendapatkan Lingxia sedang melukis. Dan ketika Zu melihat tentang apa yang sedang dilukis oleh Lingxia, ternyata itu adalah lukisan dirinya. Hei, kau menggambarku kah? Ya, aku bisa menggambar naga dan juga memasukkan energi kekuatannya. Tapi aku tidak pernah menggambar dirimu. Dan aku ingin melakukannya dan juga menghabisi para musuh yang ada di sekitaran ini, ujar Lingxia sembari menggambar Zu. Baiklah, Nona Lingxia. Tapi jika kau memang ingin aku membantumu, kau bisa memintaku secara langsung. Hei, Zu Mingang, apakah kau masih tidak menyadarinya? Sambut dari Lingxia. Dan benar saja ketika Zu ia membuka aura pertahanannya, barulah ia sadar kalau ternyata terdapat aura membunuh yang ditujukan kepada mereka. Dan itu juga membuat Zu pun bertanya-tanya, ada apa? Karena di sini sungguh sangat janggal, terdapat angin sepoi-sepoi. Tapi batang-batang bambu yang ada di tempat ini ternyata tidak bergerak. Dan itu juga membuat Zu pun sadar kalau ternyata Lingxia memang akan bertarung saat ini juga. Namun untuk para penyusup itu, sepertinya mereka pun tidak tahu kalau ternyata keberadaan mereka telah disadari oleh Lingxia. Maka dari itu di sini Zu ia pun bertanya siapa mereka dan kenapa mereka sampai berani mencoba untuk mengusikmu. Ya,
Mereka hanyalah para kroco-kroco. Karena memang sebelumnya aku telah merampas harta dari kelompok mereka. Dan aku juga telah memporak-porandakan sekte mereka. Walah, ternyata adik iparku ini seorang perampok, pikir dari Zhu. Tapi Lingsha, dataran lincuan ini adalah milik keluarga Li dan juga keluarga Nan. Bagaimana bisa itu disebut sebagai merampok sih? Namun benar saja, tak lama setelahnya para kroco-kroco itu akhirnya menunjukkan diri mereka dan ingin menghabisi Lingsha. Melihat para kroco-kroco itu pun muncul, di sini Zhu ia pun keluar dan juga ingin menghajar para kroco-kroco itu. Di mana para kroco-kroco ini juga meminta agar Lingsha mau menyerahkan buah kultivasi miliknya dan mengancam akan membunuh semua orang yang ada di tempat ini jika memang Lingsha tidak mau melakukannya. Mendengar hal itu membuat Zhu pun cukup kesal. Ditambah ketika para kroco-kroco ini pun memaksa agar Lingsha tunduk. Padahal ada Zhu tepat di depannya dan itu benar-benar membuat Zhu ingin menghabisi mereka semua. Maka dari itu kini dengan tebasan kecil yang dilepaskan oleh Zhu ke arah para kroco-kroco itu ternyata dianggap remeh oleh mereka. Dan menganggap kalau Zhu sungguh sangat kroco karena memang hanya dapat memberikan luka gores. Tapi tak lama setelahnya tangannya malah putus. Dan setelah memutuskan tangan kroco-kroco itu, kini Zhu ia pun melepaskan tebasan lainnya lagi yang menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini. Karena memang para kroco-kroco itu mati semua. Waduh. Dan setelahnya Zhu pun juga bertanya tentang apa yang dimaksud oleh para kroco-kroco itu tentang buah kultivasi. Iya, di sini Lingsha pun mengatakan kalau buah itu dapat membantu seseorang ataupun naga untuk dapat menerobos ke tingkatan raja. Mendengar itu membuat Zhu pun bertanya, apakah kau sudah ada di tingkatan raja pula? Tidak, aku belum mencapai tingkatan itu. Tapi ya sebentar lagi aku dapat melakukannya. Dan di sini Lingsha pun juga bertanya, apakah Zhu telah mendengar tentang portal naga? Ya, aku telah mendengarnya dari Yunzi. Baiklah, apakah kau tahu portal naga itu sebenarnya adalah sebuah ujian untuk dunia ini? Dan apakah kau tahu apa artinya jika kita gagal dalam ujian ini? Apakah dunia akan hancur? Tanya dari Zhu. Ya, kau benar. Jika gagal, maka fauna bumi akan habis dan tanah akan menjadi tandus. Apakah artinya itu kita tidak dapat bertahan hidup dan para naga akan memakan satu sama lain kah? Untuk bertahan hidup. Dan jika hal itu benar, maka naga akan punah. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Lingsha. Selain itu juga, Lingsha pun juga mengatakan kemunculan portal naga telah menimbulkan banyak manfaat juga di daerah sekitaran tempat ini. Dan Lingsha juga mengatakan tempat itu menimbulkan 3 gelombang waktu yang mana di tahap pertama akan memberikan energi yang dapat membangkitkan tanaman liar. Dan di gelombang kedua akan ada aura dari langit dan juga bumi yang melimpah yang akan membuat tanaman liar mulai dapat membentuk menjadi satu tanaman herbal. Dan di gelombang ketiga inilah yang ditunggu-tunggu, di mana akan memberikan efek khusus kepada tanaman herbal dan mereka akan mendapatkan kultivasi ribuan tahun dalam sekejap mata. Tapi sayangnya rumor ini telah menyebar ke seluruh negeri dan itu membuat pasukan-pasukan besar bersiaga yang ada di tempat herbal-herbal yang memang akan mereka panen besok hari. Maka dari itu, di sini Zhu bertanya, lantas apa rencanamu? Ya, aku menyukai pohon phoenix yang telah berusia 10.000 tahun dan menginginkan buahnya. Tapi sayangnya keluarga Zhou telah menjaga tempat itu. Keluarga Zhou? Baiklah, ayo kita ambil. Tidak, kita hanya mempertahankan apa yang memang milik kita, ya kan? Karena memang portal itu muncul di tempat kita. Ya, kau benar Zhu Mingyang, tapi bagaimana kita akan membagi hasilnya nanti? Apakah kita akan membaginya sama rata? Ya, aku setuju dengan dirimu. Saat ini aku juga telah memiliki banyak sekali naga tingkat atas dan itu tidak akan menjadi masalah bagi diriku, sambut dari Zhu. Selain itu juga, Lingsha juga mengatakan selain buah phoenix, aku juga menginginkan mendapatkan akses untuk menuju kolam suci spiritual. Tapi sayangnya itu juga telah dijaga oleh para master yang ada di tingkatan raja. Tenang, soal itu tidak masalah bagi diriku. Saat ini, mari kita pergi dulu ke portal naga itu. Ya, baiklah, ayo kita pergi, sambut dari Lingsha. Dan selesai alur cerita dari Dragon Master di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Zhu yang akan bertarung dengan master milik keluarga Zhou. Dan itu ada di dalam dungeon portal naga. Dan nanti ada perselisihan juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.